Pernah nggak kalian berada dalam satu situasi di mana kalian tuh pengen deket banget ya sama seseorang tapi nggak bisa, dan ketika ngelihat orang itu sama orang lain, kamunya bener-bener melipir nangis di pojokan itu kan, gerasa jengkel, cemburu dan sebagainya ya. Tapi pernah juga sih ngebayangin gitu kan sebaliknya teman-teman ya, berada di posisi yang sebaliknya. Pasangan kita cemburu gitu kan ya, dan lain-lain lah ya. Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai apa sih, mengenai siapa sih yang cemburu sama kamu ya. Kita bakalan lihat siapa coba ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, general reading, timeless reading teman-teman ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar ya di sini. Terbuka buat siapa aja. Yang penting mau berpandangan luas ya, wawasannya dibuka ya, pergaulannya dibuka teman-teman ya. Supaya nggak sempit aja mikirnya di situ aja ya. Timeless reading anytime kalian mau dengerin boleh ya. Oke. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story ya. Kalian gak perlu yang namanya pick a card, gak perlu pick story juga teman-teman ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu gitu kan, ternyata yang cemburu sama kamu tuh bukan cuma 1 orang aja, tapi 3 orang gitu. Aduh, siapa ya? Oke, kita baca ya teman-teman. Kita baca di story yang pertama terlebih dahulu ya. Kita coba baca story yang pertama buat kalian ya. Coba kita lihat. Aku cemburu, ingin ku saat kau cium. Oke, di story yang pertama ya, ciri-ciri orang yang cemburu sama kamu ya. Ciri-cirinya orang yang cemburu sama kamu ya. Ini orangnya aktif banget teman-teman ya. Orangnya aktif, orangnya ada aja yang dikerjain gitu ya. Jadi bener-bener gak bisa diem jadi orang. Ada aja yang dikerjain, ada aja yang muter di sana-sana gitu kan. Aktif teman-teman, aktif, gerakannya cepet banget. Jadi sebentar A, sebentar B, sebentar C, wah ada aja gitu ya, nggak bisa diem ya. Pekerja keras ya, sosok pekerja keras ya, tapi seringkali yang dikerjakan itu kayak nggak poin gitu teman-teman. Jadi kayak nggak prioritas, semua dikerjain gitu, sampai hal-hal yang nggak prioritas juga dikerjain sama dia. Nah ya, ada pengaruh ya, pengaruhnya Virgo di sini, pengaruhnya Gemini di sini. Ini orang yang sebenarnya bisa bergaul gitu kan, bisa bergaul. Saking aktifnya dia ya, mungkin sering kali dia ketemu dengan orang-orang yang baru dalam hidupnya dia ya. Dan ini orang yang rawan banget ya terjebak dalam hubungan-hubungan yang singkat atau sesaat ya, karena sering kali dia ketemu dengan orang-orang baru dalam hidupnya dia ya, saking aktifnya dia. Kalau dilihat ini tinggi badannya rata-rata ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga dianya orangnya. Terus warna kulitnya dia cukup cerah ya, penampilannya dia cukup oke, cukup keren ya, cukup keren lah, cukup menarik ya. Jadi kalau misalkan pakai apa aja terlihat keren, terlihat menarik. Nggak selalu harus ganteng atau nggak selalu harus cantik ya teman-teman ya, hanya dia menarik dan keren lah ya, kayak gitu. Finansial, seolah-olah dia finansialnya oke ya, padahal sebenarnya nggak oke-oke amat sih ya, banyak juga yang harus diselesaikan kayak gitu ya. Lalu juga orang yang seringkali susah memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Seringkali malah terbengkalai ya kerjaannya sendiri hanya karena untuk membenahi hal-hal yang kurang poin gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini ciri-cirinya dia ya. Selanjutnya kita coba lihat ada hubungan apa sih kamu sama orang ini ya. Ada hubungan apa dan seperti apa ya kamu dengan orang ini. Kamu dengan orang ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, hubungannya itu saling satunya sibuk di A, satunya lagi sibuk di B gitu. Jadi kayak nggak ketemu gitu ya teman-teman ya. Tapi diam-diam dia seolah dia bener-bener apa ya, ya kalau dia memang beda sih, artinya beda pemikiran ya, kamunya ke A, dianya ke B. Cuman kalau ngelihat kamu dekat sama orang lain gitu ya, dekat dengan orang lain, apalagi tadi kalau misalkan dilihat dari ciri-ciri ya, sering kali terjebak hubungan-hubungan sesaat ya. Dia bisa banget yang ngelihat kamu dari kejauhan tuh yang benar-benar cemburu banget gitu ya, benar-benar ngelihat loh kok kayak gitu ya gitu ya. Jadi berharapnya sama kamu itu diperhatikan gitu kan, tapi ternyata enggak juga gitu ya teman-teman ya. Ternyata ya kamu ya tetap dengan pemikiran kamu gitu.
Ya seperti itu. Oke ya, ini sebenarnya kalau misalnya dilihat secara hubungan kayak gini, dia kepingin sih yang namanya barengan sama kamu gitu ya, pingin dekat sama kamu, sehingga kalau pas lagi kamu dekat sama orang lain dia merasa cemburu. Cuman ya kan, dia itu nggak mau atau nggak siap dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah hubungan. Jadi itu sebabnya dia cemburunya itu dari jauh aja gitu ya. Cerita-cerita tentang seperti ini teman-teman ya, cerita tentang dimana banyak keinginannya dia gitu kan ya untuk deket sama kamu, tapi ternyata pada kenyataannya nggak bisa karena kalian berseberangan gitu, cara pikirnya aja bener-bener jauh banget gitu teman-teman. Dan ini yang menyebabkan dia kayak maju mundur ya, mau bilang juga kayak gimana gitu kan ya. Tapi nanti kita coba lihat ya teman-teman ya, kita coba lihat. Nah ini ada komitmen ya, di sini ada komitmen nih, ada keinginannya dia ya untuk barengan sama kamu, tapi ya ini kayak medan perang ya, kayak ada benar-benar konflik dalam dirinya, dia mau deketin, takut gitu kan dengan aturan-aturan yang mungkin dia nggak siap dalam berpasangan. Tapi kalau ngelihat kamu deket sama orang lain, dia tuh cemburu banget gitu, kayak nggak tahan gitu ya, seperti itu. Jadi kayak dia against sendiri sama dirinya dia, kayak konflik sendiri ya sama hidupnya dia. Nah kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya, sebaiknya speak up gak sih ya, atau dia akan speak up gak sih sama kamu gitu ya. Coba kita lihat, ini bisa saja reverse ya, antara kamu atau dia ya teman-teman ya. Kita coba lihat, sebaiknya kamu speak up gak sih gitu. Kalau dilihat di sini ya sebaiknya bicara gitu ya teman-teman ya. Sebaiknya sih bicara, karena bagaimanapun dan seperti apapun ya, kalau misalkan kamu siap dengan kalau kamu sayang ya, kalau kamu siap ya bicaralah gitu kan. Sedangkan kalau misalkan enggak ya udah nggak usah gitu, cukup cintai dalam jauh gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ini berlaku buat kamu ya, kalau kamu ibaratnya juga punya perasaan yang sama ya, seperti itu. Kalau misalkan potensinya dilihat dia mau speak up nggak sih sama kamu gitu kan, potensinya ada karena dia sayang sama kamu gitu. Dan kelihatan banget sebenarnya tanpa speak up ya teman-teman, tanpa bicara tuh udah kelihatan banget gitu. Lalu yang sebaiknya kamu lakukan ya, kalau misalkan ternyata kamu yang cemburu ataupun dia yang cemburu sama kamu, apa yang sebaiknya dilakukan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Berusaha untuk mengatasi ya moodnya kamu sendiri gitu kan. Jangan sampai karena cemburu terus jadi semua jadi salah gitu ya teman-teman ya, semua jadi salah gitu kan ya, jadinya nggak bagus ya. Kendalikan emosi, jangan hanya berpikir mengenai dari sudut pandangnya kamu aja, sedangkan kamu nggak bilang apa-apa, atau dari sudut pandangnya dia aja gitu ya, nggak bilang gitu kan, gimana kita mau tahu gitu ya teman-teman ya. Lalu juga kalau nggak siap sama satu hubungan ya jangan gitu. Ngejalanin hubungan itu kan nggak cuma dari satu pihak ya, tapi dua pihaknya siap apa enggak gitu ya teman-teman ya. Alright ya, sekarang kita bakal lihat ya di cerita yang kedua, di story yang kedua ya teman-teman ya. Di story yang kedua ya, kita coba lihat siapa sih yang cemburu sama kamu ya. Coba kita lihat siapa yang cemburu sama kamu, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Ini orangnya emosian banget ya, orangnya emosian banget, orang yang gak sabaran juga, dan ya seringkali yang namanya masih terjebak-jebak di hubungan-hubungan masa lalu teman-teman ya. Ini bisa jadi ini orang di masa lalu kamu, bisa jadi ya seperti ini. Lalu orang yang disiplin ya, disiplin banget, percaya dirinya tinggi, orang yang cukup berani teman-teman ya, dan hidupnya gak gampang, penuh dengan perjuangan, pakai banget ya hidupnya ya. Usianya bisa saja sama ya, sepantaran, atau bisa jadi lebih muda teman-teman ya. Orangnya pendiam, introvert, emosian banget, nggak sabaran. Dia nggak suka banget orang yang berpolitik atau yang apa ya, suka rahasia-rahasia ya, nyimpen rahasia di belakang dia tuh dia nggak suka banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang tersebut kayak punya intrik, waduh ya bakalan jauh-jauh banget dari orang kayak begini teman-teman. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik gitu ya. Bisa secara finansial ini bisa aja ya, dua kemungkinan. Bisa jadi dia itu kaya banget gitu kan ya, atau mampu banget, atau bener-bener di posisi yang gak punya banget, antara dua itu. Jadi bukan in the middle of gitu ya, tapi bener-bener antara yes or no banget gitu ya. Baik, bagus banget secara finansial atau nggak bagus banget gitu teman-teman ya, kayak gitu. Lalu
setia banget orangnya, setia banget ya, susah move on ya, sampai susah move on ya, karena susah banget kalau misalkan dia berada di satu relationship yang nggak bawa kebaikan aja, dia masih bisa pertahanin banget loh, masih bisa susah banget buat move on ya dari orang tersebut ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita lihat ya, kita bakalan lihat ada hubungan apa sih kamu sama orang ini ya, ada hubungan apa kamu sama orang ini. Hubungan yang seperti apa ya, hubungan yang komitmen ya, kamu punya komitmen sama orang ini ya, punya komitmen, kamu jalan sama orang ini nih teman-teman ya, kamu punya komitmen. Coba kita lihat komitmen yang kayak gimana nih. Ada komitmen, ada perasaan cinta ya, ada di kartu ini teman-teman ya, ada Sacred Phoenix Heart. Sacred Phoenix Heart ini tentang cinta yang apa ya, kayak cinta tapi banyak hal-hal dimana stuck ya, stuck. Ini hubungan-hubungan yang stuck gitu kan, hubungan-hubungan yang stuck dan butuh yang namanya kepasrahan yang tinggi ya, seperti itu. Orang yang punya hubungan komitmen dengan kamu, tapi sering kali ya hubungan ini mengalami stuck atau dead end ya di sana, jadi kayak berasa nggak ada jalan gitu teman-teman ya. Lalu ada Passion of the Wild Red Mother ya, ini keraguan-raguan, banyak keraguan-raguan, banyak rasa marah, banyak frustrated ya, nggak sabaran. Ini mungkin berkaitan dengan sifatnya dia, ciri-cirinya dia juga ya, yang emosian, dia nggak sabaran ya, seperti itu. Dan pada akhirnya ini melibatkan lingkungan ya teman-teman ya, pada akhirnya ya, jadi kayak lingkungan kalian jadinya jadi nggak nyaman, keluarga dan sebagainya juga pada akhirnya kayak kena imbasnya ya, seperti ini. Jadi hubungan yang penuh dengan kemarahan, frustrated ya, no wonder jadinya kalau misalkan ini cemburu yang luar biasa, karena memang dia pada dasarnya memang orangnya cemburuan ya, saking setianya jadi kayak posesif ya teman-teman ya, jadi kayak begitu, right? Selanjutnya kita coba lihat ya, dia speak up nggak sih ya, dia speak up nggak sih ya, dia speak up nggak? Secara kenyataan ya dia speak up sih teman-teman ya, karena dia nggak suka sesuatu hal yang bertele-tele gitu kan ya, jadi bener-bener yang ya udah ya, aku cemburu, aku nggak suka, aku begini, dia bilang gitu ya, dia bilang bahwa dia nggak suka ya, seperti ini. Lalu gimana caranya supaya bisa mengatasi ya hal-hal seperti ini, gimana caranya? Ya belajar lebih terbuka gitu kan, kamunya juga lebih terbuka, jadi jangan sampai kalaupun dia kayak begitu gitu kan, kamu yang diem aja terus nangis di pojokan gitu, jangan teman-teman ya, tapi speak up juga, bicara juga tentang perasaannya kamu ya, seperti itu. Fokus ya, fokus belajar lebih terbuka, nggak perlu takut yang namanya kamu menyampaikan perasaan, karena kalau takut ya pasti jadinya bukan komunikasi dua arah tapi satu arah aja gitu kan, cuman maunya dia tentang cemburunya dia aja, sedangkan kamunya sendiri mungkin maksudnya nggak kayak begitu gitu ya teman-teman ya. Ini juga cerita-cerita tentang hubungan-hubungan yang masih terjebak di masa lalu ya, bisa jadi di antara kalian ini juga masih yang namanya pikirannya nyangkut di masa lalu ya, sehingga bisa menyebabkan pasangannya satu sama lain juga berasa cemburu ya, seperti itu. Oke ya. Di story yang kedua ya teman-teman ya, story kamu yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat di story kamu yang ketiga ya. Story kamu yang ketiga, nih ciri-ciri orangnya nih kayak gimana ya, ciri-ciri orangnya. Ini orang yang perasa banget ya, ini orang perasa banget. Terus abis gitu ada pengaruh-pengaruh Cancer ya, feminim teman-teman ya. Pengaruh Moon juga ya, ini juga orangnya benar-benar feminim lah, perasa banget ya, baperan teman-teman ya, baperan. Jadi semua tuh kayak ditelan sendiri gitu, perasa lah, orangnya tuh perasa banget, lembut ya. Walaupun feminim, perasa, lembut ya, dia orang yang berani loh ya, apalagi kalau misalkan udah bicara mengenai orang yang dia sayang atau keluarga, ya bener-bener dia bakalan jabanin banget tuh orang yang cari masalah gitu ya sama keluarganya dia gitu, karena dia sosok yang memang cinta sama keluarga ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sama keluarga ya, dia bener-bener pasang badan yang pertama dulu, sosok pelindung yang luar biasa. Cuman emang ya
orangnya agak baperan ya teman-teman ya, orangnya agak feminim, perasa ya, lembut banget lah ya, seperti itu. Petualang ya, aktif, suka banget melakukan traveling ya. Kalau misalkan dilihat di sini postur tubuhnya oke, tinggi badannya juga cenderung tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga ini secara emosi dan perasaan ya, gampang kena kalau misalkan berhubungan dengan orang yang dia sayang, apalagi ya kayak gitu. Oke teman-teman, banyak sih yang terpesona gitu kan ya, banyak yang terpesona, dianya juga soalnya tipikal yang kadang-kadang juga tebar pesona, yes. Ya kayak gitu teman-teman ya. Ini di story yang ketiga ya, ciri-cirinya seperti ini. Lalu ada hubungan apa sih kamu sama orang ini ya? Ada hubungan apa? Wah ya teman-teman, kalau dilihat di sini bisa jadi ini adalah hubungan rahasia ya, hubungan rahasia, hubungan yang disembunyikan gitu ya teman-teman ya. Banget ya, hubungan yang berbahaya ini juga bisa ya. Jadi hubungan yang seperti apa sih ya, kok begini ya di story yang ketiga ya. Coba kita lihat hubungan yang kayak gimana. Hubungan yang disembunyikan pastinya. Lalu juga hubungan-hubungan yang Blessing of Zahra ya. Ini hubungan-hubungan yang melelahkan ya, hubungan-hubungan yang capek, hubungan-hubungan yang melelahkan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Hubungan yang butuh banget yang namanya kesabaran ya, karena ini kayak terlalu terburu-buru gitu. Dan hubungan yang melarikan diri juga ini bisa jadi teman-teman ya, seperti kamu pernah terluka atau dia pernah terluka dan ketemu dan berasa saling menyembuhkan, padahal mungkin ini adalah hubungan yang seharusnya tidak terjadi gitu ya, seperti itu teman-teman. Ya. Lalu ada Hand of Fatimah ya, ini tentang apa? Tentang keraguan ya, hubungan yang penuh dengan keraguan ya. Ternyata hubungan-hubungan yang dimana sebenarnya potensinya orang ini kelihatannya baik tapi enggak gitu ya, kelihatannya enggak baik tapi iya. Jadi ada keraguan-raguan ya, kamunya sendiri juga ragu-ragu. Itu sebabnya mungkin masih yang namanya saling terlihat saling membutuhkan, padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, hubungan ini jelas definitely sangat berbahaya sekali kayak gitu teman-teman ya. Ini hubungannya kalian ya di story yang ketiga teman-teman. Nah ya, akan speak up gak sih sebenarnya kalau misalkan dia itu cemburu gitu ya, akan speak up gak? Kamu pinginnya begitu gitu, tapi ternyata sih enggak ya, dia memilih untuk ya udah deh gitu ya, toh juga ini sebenarnya hubungan yang seperti apa juga masih belum jelas gitu ya. Cuman kalau dibilang cemburu ya, masing-masing dari kalian pun juga masing-masing, bukan hanya dia aja, ternyata kamunya juga begitu gitu. Ini bisa jadi kalian berdua ini sudah punya pasangan ya teman-teman ya, bisa jadi, atau salah satu dari kalian sudah punya pasangan sehingga ada kecemburuan di sana gitu ya. Yang satunya lagi mungkin udah punya pasangan ya, satunya lagi cemburu karena merasa nggak diprioritaskan ya, satunya lagi mungkin bisa cemburu karena punya pasangan juga gitu ya dianya gitu, right teman-teman ya. Ini di cerita yang ketiga ya, story yang ketiga. Sekarang yang sebaiknya kudu dilakukan apa sih ya untuk mengatasi hal-hal ini ya? Yang sebaiknya belajar untuk lebih tulus dalam satu hubungan teman-teman. Kalau misalkan kamu merasa bahwa ini adalah hubungan yang kurang baik ya, belajar untuk melepaskan, karena hubungan itu bukan hanya sekedar apa sih yang bisa kamu dapatkan atau keuntungan apa sih yang bisa kamu dapatkan dari pasangan kamu ya, tapi tentang ketulusan, esensi dari rasa sayang, esensi dari rasa cinta ini seperti apa. Oke teman-teman ya, ini story pertama, story kedua, dan story ketiga. Jadi sebenarnya siapapun yang cemburu sama kamu ya teman-teman ya, siapapun yang cemburu sama kamu, nah ya ini dilihat dulu, jangan sampai yang namanya cemburu ya dibutakan oleh emosi dan perasaan sehingga cemburunya jadi hal-hal yang membuat pada akhirnya hal-hal lainnya jadi ikut berantakan ya. Biasa seperti itu kan, termakan oleh cemburu sendiri, emosi sesaat dan bisa disesalinya luar biasa tahun-tahunan, puluhan tahun ya. Oke, banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah ini dia pentingnya untuk bisa mengendalikan diri,
pentingnya untuk bisa melihat dari sudut pandang yang luas, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang mau mampir ke channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, silahkan menuju ke sana karena biasanya di sana akan dibagi per zodiak ya untuk timeless reading. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.